sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Tentang sekarang yang kedua, mengucap syukur. Yang akan diukur itu mengucap syukur. Pengucapan syukur kita itu sampai di mana akan diukur. Apa kita bisa mengucap syukur kalau kita diberkati? Bisa ya, itu akan diukur. Tapi kalau kita sedang tidak diberkati, kita bisa mengucap syukur. Kita sedang dalam percobaan bisa mengucap syukur? Tidak bisa. Saya ngomel, saya keras hati saya. Nah, itu tidak diukur. Jadi kalau yang tidak diukur lebih banyak daripada yang diukur, berarti negatif, sudah tidak positif. Ya, jadi ini kita mesti perhatikan. Jangan kita merasa kalau orang dunia itu bisa. Orang dunia juga kalau dapat berkat dia bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan yang mana dia tidak kenal. Tapi kalau dia tidak rugi, dia tidak bisa bilang terima kasih. Nah ini dia, kalau kita juga melakukan seperti orang dunia melakukan, apa bedanya? Sama, kita sama dengan orang dunia. Kita tidak lebih dari mereka. Mereka sama dengan kita. Dan itu berarti kita satu kemunduran. Kita cuma bisa mengucap syukur kalau kita diberkati. Tapi kalau kita kena kerugian, kita kena macam-macam musibah ya, dalam bisnis kita dan sebagainya, keuangan kita marah sama Tuhan, kita ngomel sama Tuhan. Nah, itu seperti orang dunia. Kita tidak kena itu, tidak diukur. Nah, jangan kita cuma yang baik-baik, kita mau periksa salah yang tidak baik juga ya. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan dalam 1-2 hal. Kalau dalam 1-2 hal yang enak-enak, yang kita senang, kita baru bisa mengucap syukur. Tapi kalau yang percobaan kita tidak mau mengucap syukur, kita ngomel, nah itu berarti kita seperti orang dunia. Kita belum masuk ukuran, belum bisa diukur. Kalau diukur, wah minus, Tuhan sayang. Bagaimana kok bisa minus? Mereka tidak mengerti bahwa ada satu garis pengukur. Kita diukur, semua diukur. Halaman diukur, tak diukur. Halaman tidak diukur. Coba itu gambarnya ada, itu tabernakel. Gambarnya tidak diukur. Yang dalam ruangan suci baru diukur. Banyak orang mengucap syukur kalau diberkati. Nah, tapi kehendak Allah adalah mengucap syukur dalam segala hal, tidak dalam hal-hal tertentu saja. Tidak dalam hal-hal tertentu saja, tapi dalam segala hal. Ucapan syukur kita tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh kondisi atau situasi yang kita alami. Bisa mengerti? Jadi ucapan syukur kita itu tidak ditentukan atau dipengaruhi. Nah, ucapan syukur kita itu dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang kita alami. Tidak. Kalau begitu berarti kita selalu melihat dulu kondisinya bagaimana. Saya diberkati atau tidak? Kalau saya diberkati, saya dipuji atau tidak? Kalau saya dipuji, saya disenangi orang atau tidak? Kalau
Kalau saya tidak disenangi orang, ya saya tidak mau. Saya tidak mau menjadi bagian dari ini. Dan saya tidak akan dipuji. Nah, jangan ucapan syukur kita itu ditentukan oleh kondisi atau dipengaruhi oleh situasi. Jadi tergantung ke situasi. Bagaimana situasinya? Kita ini iman kita tidak tergantung situasi. Iman kita itu tergantung iman firman. Jadi kalau kita sedang menghadapi gunung yang tinggi itu, kita tidak bisa melompat ke sana. Nah, ini kondisi yang sulit pada saat itu. Tapi kita tetap mengucap syukur. Kita mengatakan, hey, halangan, kamu tercampak ke dalam laut. Dan dalam nama Yesus, dia tercampak. Kondisi tidak memungkinkan. Situasi itu menghalangi perjalanan kita, pelayanan kita. Tapi kita bertindak tidak berdasar atas kondisi dan situasi. Kalau itu Tuhan itu menjadi Tuhan kita yang terpengaruh oleh situasi. Nanti lihat dulu situasinya bagaimana Paulus. Kalau di situasinya bagus, nah, nanti aku bisa sukacita, aku juga bisa menolong kamu. Tapi kalau tidak bisa. Anda bisa hidup tanpa ucapan syukur. Bisa. Orang dunia banyak yang tidak hidup tanpa mengucap syukur. Nah, jadi hidupnya selalu ngomel. Pagi-pagi sudah bangun, sudah ngomel, sungut-sungut. Nah, suaminya itu sampai pergi ke kantor juga dibekali dengan sungut-sungut. Sungut-sungutnya istri. Sampai rasanya dia, tidak tahan saya. Nanti di kantor banyak orang yang baik sama dia, yang ngomong-ngomong, yang itu nanti itu satu percobaan lagi. Dia akan mengalami percobaan lagi. Jadi saudara, kita itu mengucap syukur karena ucapan syukur itu adalah apa? Bukan karena kita dapat berkat dan sebagainya, tidak. Kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan, titik. Tidak lain. Nah, coba sama-sama. Mari, 1, 2, 3. Kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan, titik. Pakai titik. Ya. Coba lagi 1, 2, 3. Kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan, titik. Titiknya itu yang keras. Dan ada koma nanti ditambah embel-embel dia kalau ada berkat Tuhan. Kalau tidak ada berkat, kalau saya tidak dapat makanan yang enak, ya saya tidak bisa mengucap syukur. Mengucap syukur kita itu tergantung makanan, tergantung uang sedikit kita mengucap syukurnya sedikit. Kalau kita mengucap syukur, kita uangnya banyak, masuk banyak, kita mengucap syukur banyak. Tidak, Tuhan itu tidak diukur dengan uang. Tuhan itu di surga uang tidak laku. Amin. Tidak laku. Siapa yang laku? Yang pernah masuk surga? Coba angkat tangan. Apa di sana kalau beli apa-apa, sudah beli jeruk yang besar itu pakai uang dolar atau pakai tidak laku. Jadi sudah bukan karena kita punya uang kita bisa masuk ke surga, tapi karena Yesus Kristus sudah mati buat kita, menanggung dosa kita. Amin. Itu saja. Jadi saudara, ini jangan lupa ya, kita mengucap syukur karena mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan, titik. Itu jangan lupa seumur hidup sampai kita mati nanti kita terus ingat. Ya, kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa mengucap syukur itu adalah kehendak Allah, titik. Amin. Ya, jadi nanti kalau ujian nanti itu keluar. Saya ini tidak pernah ikut sekolah Alkitab, tapi saya ini jadi hamba Tuhan cuma ikut training center. Waktu itu tidak ada institut Bible School, Rema Bible School, tidak ada. Namanya tidak ada namanya, mungkin lupa. Saya tidak ada nama. Tapi saya ikut, saya catat semua khotbah-khotbah itu. Nah, dan akhirnya setelah itu hamba Tuhan dari daerah-daerah kalau datang dia pinjam saya, pinjam semua, saya pinjamkan, saya kasihan dia perlu memberi makan berdomba-dombanya. Nah, tapi dia janji akan kembali, tapi sampai sekarang tidak kembali. Jadi ini juga penting untuk saya mengerti, kalau saya pinjam mesti kembalikan. Ya, sebab itu
Mungkin orang yang punya itu butuh juga. Waktu itu di Genteng Kali di Surabaya, di rumah papa saya. Saya ikut. Saya itu masih kecil. Tahun 57 itu 55. Itu umur 11 tahun saya. Saya paling kecil. Saya duduk di muka, saya tulis. Memang hati saya sudah digerakkan. Dan kemudian setelah itu terjadi satu breakthrough. Apa breakthrough itu terobosan sampai di mana-mana di desa-desa itu. Ini habis Osborne datang. Osborne itu pendeta dari Amerika yang bikin kesembuhan ilahi di Tanah Lapang, di Surabaya dan Jakarta. Nah, dia bikin di Surabaya, di Tanjung Perak, dan banyak sekali orang-orang dari Jawa Timur, dari mana-mana, dari Sumatera datang. Dan banyak orang-orang Muslim juga yang disembuhkan oleh Tuhan. Mereka tuh minta, gereja-gereja tuh kirim surat, minta pendeta-pendeta, pengerja-pengerja, karena kami kekurangan, tidak ada. Nah, cabang-cabang dibuka di desa-desa. Wah, Anda bisa saja Anda hidup tanpa mengucap syukur, tapi dengan pola hidup seperti itu tidak mengucap syukur, Anda akan mengalami kekeringan. Tidak ada kesejukan dalam hidup Anda. Ya, sekalipun segala kebutuhan jasmani Anda sudah tercukupi, tapi tidak ada kesejukan, tidak ada sukacita, karena tidak ada mengucap syukur. Mengucap syukur itu penting sekali. Dan ini akan diukur sama Tuhan. Berapa mengucap syukur? Mengucap syukur ya, kita ini berapa? Ukurannya berapa? Sampai 1 meter, sampai 2 meter, sampai 3 meter, sampai berapa meter? Atau sampai berapa dalamnya? Itu nanti Tuhan yang tahu. Dan kita akan diukur sesuai dengan ukuran itu. Kalau ucapan syukur hanya dapat berkat, orang dunia bisa juga berbuat itu. Kalau dapat berkat dia, puji Tuhan. Ayo kita pergi masuk gereja. Ya, saya cuma simpatisan, saya masuk gereja. Tapi kalau tidak ada berkat, tidak mau pergi gereja. Nah, itu seperti orang dunia. Kita tidak boleh. Apa lebihnya kita dengan mereka? Harus ada. Ya. Selanjutnya, mengapa perlu mengucap syukur? Karena ucapan syukur itu menyenangkan hati Allah. Sudah mau menyenangkan hati Allah? Mau, tentu sudah mau, betul? Kalau sudah mau menyenangkan hati Allah, sudah harus mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Ya. Yang kedua, mengucap syukur itu senjata ampuh untuk melawan dan mematahkan roh intimidasi. Itu senjata ampuh yang bisa kita pakai untuk melawan dan mematahkan roh intimidasi. Apa itu roh intimidasi? Roh intimidasi itu adalah roh iblis. Intimidasi itu roh iblis yang selalu berusaha menekan seseorang dengan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Selalu kalau ngomong, kadang-kadang iblis itu pakai mulutnya orang Kristen. Dan ada orang Kristen tertentu kalau ngomong tuh selalu ngomong tentang sakit penyakit. Kebetulan saudara ini sakit apa? Saya sakit nir, sakit tenggorokan dan sebagainya. Wah, dia bisa ngomong sampai bisa membuat orang takut. Wah, itu kalau nir itu bahaya. Terus dia bisa ngomong begini, macam-macam. Dia bisa tunjukkan nir itu bahaya. Bagaimana bahaya? Bagaimana itu sakit jantung itu juga mematikan. Jadi orang yang dengar itu merasa ini orang punya roh intimidasi. Dia tidak cuma sekedar ngomong, tapi dalam perkataannya dia itu ada roh yang disebut roh iblis yang namanya roh intimidasi. Katakan sama-sama, roh intimidasi. Yang keras, intimidasi. Roh intimidasi. Ya, hati-hati sudah. Jangan sudah terus dengar. Nah, itu roh intimidasi masuk melalui apa? Melalui ini telinga kita. Masuk melalui kita duduk, kita dengar dia ngomong terus, dan itu masuk sampai di pikiran kita, dan di situ dia mengendap. Dia mulai menguasai. Ya. Orang yang terintimidasi itu dikuasai oleh orang yang mengintimidasi.
Kalau si A itu mengintimidasi si B dengan perkataan-perkataan yang menakut-nakuti, nanti si B ini dia terintimidasi oleh roh dari iblis, dari saudara A. Nah ini akan terus, dia ngomong lagi kepada lain, nanti mengintimidasi, ngomong lagi, terus itu bisa membuat seperti apa ini? Seperti apa? Mata rantai. Ya, sudah ini nanti dipakai sama iblis untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak menguatkan tapi melemahkan. Tidak membuat iman sudah bertambah, bertumbuh, tetapi iman sudah menjadi khawatir. Ada orang Kristen banyak yang khawatir sekarang. Padahal apa yang mereka khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Tapi mereka khawatir, saya khawatir. Bertahun-tahun dia khawatir tentang sesuatu, tapi apa yang dia khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Jadi dia khawatir karena diri sendiri. Dia tidak khawatir karena memang ada alasan untuk dia khawatir, tapi karena diri sendiri. Nah itu sangat mengganggu. Ya. Kalau sudah terus ciri dari roh intimidasi adalah menimbulkan rasa takut dan rasa khawatir. Dua, rasa takut dan rasa khawatir. Ingat ya, tulis. Saya boleh tulis. Ya. Yang pertama, takut kalau masa depannya itu tidak bahagia. Padahal masa depannya bukan masa depan yang jelek. Juga ada kebaikannya, juga masih ada. Tapi dia sudah lebih dulu takut kalau masa depannya tidak bahagia. Kedua, dia menimbulkan rasa takut dari orang yang ngomong ini, takut dipecat oleh majikannya. Jadi selalu dia itu tiap hari pergi ke kantor tuh takut nanti jangan-jangan saya dipecat sama majikan. Dan itu membuat dia jadi kurus, jadi makan hati, pikirannya jalan terus. Ya. Yang ketiga, takut tidak punya uang. Padahal dia itu tidak pernah tidak punya uang, tapi selalu dia takut. Wah, ini uangnya sisa tipis ini bagaimana? Saya mesti cari uang lagi bagaimana? Tapi Tuhan selalu memberi kepada dia kecukupan. Tidak pernah dia kekurangan. Tidak pernah dia tidak punya uang. Selalu ada uang. Tapi dia selalu takut dan khawatir bahwa dia tidak punya uang. Ini kita mesti hati-hati. Tidak berarti kita terus nanti keluar saya pergi beli durian atau beli apa yang enak-enak. Bikin habis uang, nanti Tuhan kasih lagi uang. Ya jangan begitu. Kalau sudah sembrono ya nanti saya bisa mengalami kekurangan juga. Ya. Nah, yang kelima, takut bisnisnya mundur. Padahal bisnisnya itu tidak pernah mundur, maju terus. Ya. Tapi dia takut, selalu takut. Kalau bisnisnya ini mundur. Yang keenam, takut gagal. Gagal dalam bisnis, gagal di dalam sekolah, gagal dalam berpacaran, gagal dalam apa, ya, sudah minta orang Kristen kok tidak dapat. Ini yang jalan Abu Bakar, apalagi yang nama-nama yang seperti itu sudah tahu. Ya. Tapi jangan orang menikah itu panggilan. Rasul Paulus bilang panggilan. Kalau dia dipanggil untuk menikah, dia menikah. Kalau dia tidak dipanggil untuk menikah, jangan menikah. Lebih baik jangan. Sebab kalau dia mau menikah tanpa dipanggil untuk menikah, nanti nikahnya kacau. Banyak nikah-nikah yang hancur karena dia tidak dipanggil untuk menikah, tapi dia mau menikah. Dia berani mati mau menikah. Ya. Takut rumah tangga makin memburuk. Tapi rumah tangganya tidak memburuk, cuma takut. Jadi ini ciri dari roh-roh intimidasi. Dia mengintimidir saudara supaya saudara itu jadi takut, selalu takut. Jadi kita ini jadi pengikut Yesus, kita tidak mengalami satu perubahan. Kita tetap takut seperti yang lalu itu. Yang kedua, kekhawatiran. Nah,
Itu lewat perkataan orang. Dia ngomong tentang sesuatu, dan ini kita ini dengar omongan orang ini, dia jadi takut, khawatir. Ya. Khawatir akan masa tuanya misalnya. Wah, saya kalau nanti masa tua saya bagaimana? Tidak ada orang yang gandeng saya. Kalau saya mau pergi ke kamar mandi, kalau saya mau pergi ke toilet bagaimana? Tapi ternyata Tuhan juga atur sama dia. Ada pembantu yang bisa bekerja. Jadi jangan kita terlalu khawatir. Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan kekuatan. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Ya, amin. Ya, amin. Yang kuat, amin. Ya, amin. Ya, nanti kalau dalam sekolah Alkitab sudah mesti jadi contoh. Ya, aminnya. Jangan mau diperbudak oleh dua hal tadi, yaitu takut dan khawatir. Jangan mau diperbudak oleh dua hal tadi. Ya, menghalangi kehidupan. Dua hal ini menghalangi kita untuk hidup sejahtera. Kita tidak bisa hidup sejahtera. Kita tidak kekurangan uang, tapi kita tidak sejahtera. Sebab kita ada takut dan khawatir di dalam diri kita. Tidak ada sukacita juga. Ya. Seringkali mulut orang itu dipakai jadi alat iblis. Dan iblis tidak memakai mulutnya orang dunia, tapi orang-orang Kristen sendiri. Mulutnya orang Kristen yang dipakai oleh iblis untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang membuat sesama orang Kristen itu jadi takut dan khawatir. Jadi hati-hati. Kita punya mulut ini mesti dalam 1 Petrus pasal yang ke, coba kita baca. Pasal yang ke, kalau kita mau melihat hari-hari yang baik, kita mesti pasal 3 ayat yang ke 10 sampai 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terus ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, harus mendapatkan perdamaian, harus mendapatkan. Jadi di sini dikatakan banyak bicara tentang lidah. Ya, siapa yang mau mencintai hidup, ayat 10, dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan dikatakan dia mesti jaga kupingnya, dia mesti jaga matanya, dia mesti jaga otaknya, tapi dia mesti jaga mulutnya, lidahnya, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini semua soal ucapan. Kita mesti hati-hati. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ini perdamaian penting. Dan berusaha mendapatkan. Jangan, ya saya sudah datang sama dia tapi dia tidak ada di rumah, ya sudah. Tidak mencari sampai dapat perdamaian. Tuhan mau supaya kita mencari sampai kita berdamai dengan saudara-saudara kita yang belum ada perdamaian. Jadi sudah, untuk menyebarkan roh intimidasi ini, untuk menyebarkan takut, rasa takut dan khawatir, orang yang seperti itu, yang hidupnya penuh ketakutan dan kekhawatiran, hidupnya jauh dari kasih karunia. Sebab kalau kita hidup dekat dengan kasih karunia, kita tidak akan mengalami kekhawatiran. Ya, dan kalau Tuhan Yesus datang, kemungkinan orang-orang yang takut dan tidak ada kekhawatiran, yang ada kekhawatiran itu nanti akan ketinggalan, tidak akan naik bersama dengan Tuhan. Sudah mau ketinggalan atau tidak, itu tergantung saudara. Sudah mesti ambil keputusan mulai sekarang. Jangan nanti kalau Yesus datang sudah baru ambil keputusan, terlambat. Semua terlambat. Itu 5 darah yang bodoh, terlambat. Dia baru Yesus, pengantin laki-laki sudah datang, baru dia cari minyak, terlambat. Pintu sudah tertutup, dia baru datang, dia tidak bisa masuk. Jadi kita mesti hati-hati. Yang ketiga, Elia. Saya kasih contoh Elia. Ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, pada waktu itu ada berapa nabi Baal?
450 dan 400 nabi Asyera. Itu nabi di tengah hutan. Itu semua Elia bilang, kita akan bikin demonstrasi. Kamu lebih dulu minta sama dewa-dewamu supaya api turun menyembelih ini, yang disembelih ini nanti akan bisa dibakar habis. Setelah itu nanti kami juga menyembelih semua itu sapi-sapi, dan kemudian nanti kami minta api dari surga turun dan akan membakar. Siapa yang timbul api dan membakar persembahan itu tanda yang hidup. Siapa yang tidak, itu tandanya Allahnya mati, Allahnya tidak hidup. Ya, setuju semua orang Israel, setuju. Orang Israel ini juga sudah berdoa kepada Asyera dan Baal. Dan apa yang terjadi sampai sore hari ini, nabi-nabi Baal itu mereka sampai bercikat-cikat, ya, memutari supaya Elia juga mengganggu. Elia bilang, coba kamu lebih keras berteriak. Mungkin itu nabimu Baal, dewamu itu masih sementara tidur, ngorok, ya. Jadi suruh, mereka lebih keras lagi sampai menoreh-noreh, darah keluar, tapi sadis sekali. Tapi tidak ada satu ekor apapun, burung atau apa yang turun dari langit membawa api. Jadi tidak ada api. Apa yang terjadi? Setelah itu Elia bilang, sekarang aku yang berdoa, minta api dari surga. Elia dia berdoa, dia minta api dari surga, api turun dan membakar semua dikasih air 12 ember. Itu 12 ember itu seperti sumur, semua kena jilatan api yang dahsyat, kilat dari surga. Dan kemudian semua orang bilang, ya Tuhan Yehova, Tuhan, kami akui Tuhan. Tuhan, Elia bilang kepada orang-orang Israel, kamu pegang satu orang satu, tangkap semua nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera dan bawa pergi ke tengah hutan, bunuh semua. Wah, mereka begitu berani, semua tidak berani, semua takut. Nah, mereka nurut saja, dibawa pergi kemana, di situ dibunuh semua, mati. Kemudian Ahab pulang, dia memberi kabar sama istrinya, mami itu Baal, itu nabi-nabi Baal, itu nabi-nabimu itu sudah mati semua. Hah? Mati? Ya, sama Asyera juga mati. Itu 400 nabi Baal dan 450 nabi Asyera mati. Siapa yang membunuh? Itu adalah Elia. Wah, dia marah sekali sama Elia. Dia tulis surat. Dia bilang, Elia, besok pagi jam seperti ini, nanti nyawamu saya samakan seperti nyawa itu nabi-nabi Baal yang kamu bunuh. Kamu nanti akan mati juga. Nah, waktu dengar, baca itu surat intimidasi. Ini surat, bukan surat biasa, bukan surat tunangan, bukan surat BBM atau apa, tapi ini surat intimidasi. Ada roh intimidasi. Saya mesti hati-hati. Kalau orang tuh ngomong ada roh intimidasi, saya jangan dekat-dekat sama dia. Nanti saya akan kena masuk pengaruhnya. Dia roh intimidasi itu tepatnya di sini, di pikiran. Dia akan cuci pikiran saya dan dia akan masukkan roh intimidasi semua. Perkataan-perkataan yang mengandung roh intimidasi itu semua dimasukkan dia. Sudah jadi orang yang selalu ketakutan dan selalu kekhawatiran itu. Nanti saya akan terganggu dan bisa jadi gila. Ada orang yang gila itu karena itu. Dia dimasuki oleh roh intimidasi. Dan kemudian apa yang terjadi? Elia jadi takut. Apa sebabnya? Sebab ada roh intimidasi. Ya, karena ini istrinya Ahab ini orang bangsa lain, bukan bangsa Yahudi. Ya, ini diambil anak raja, diambil untuk jadi istri dari ini Ahab. Dan dia suka main gertak.
Dia seorang wanita tapi dia berani menggertak orang laki seperti Elia yang setua ini, dia gertak pada waktu. Nah, Isabel mengancam akan membunuh Elia. Sejak itu Elia takut setengah mati. Dia lari, ya, dan kemudian dia pergi ke satu bukit yang namanya Bukit Horeb. Dia lari. Dia dengan roh intimidasi itu bekerja. Bagaimana roh intimidasi itu bekerja? Dimulai dengan perkataan, ancaman, perkataan. Istrinya dari Isabel ini memakai perkataan. Perkataannya dia itu selalu ada roh intimidasi, selalu mengancam, selalu menggertak orang. Dia main gertak. Dimulai dengan perkataan, Elia membuka telinga. Di sini salahnya Elia. Dari mana itu roh intimidasi bisa masuk? Dari telinga. Saya tadi bukan dari hidung. Dia sedot tidak. Dari mulut tidak. Dari mata tidak. Tapi dari telinga. Dari mulut keluar roh intimidasi. Tapi masuknya kepada orang lain itu melalui telinga. Bisa mengerti? Nah, jadi misalnya dari orang yang punya roh intimidasi, dia kalau ngomong dari mulutnya itu keluar roh intimidasi. Gertak dan sebagainya, dan mengancam dan sebagainya, dan menakut-nakuti, nanti bahaya ini, ada bahaya itu dan sebagainya, perang nuklir dan sebagainya, ya, selalu membicarakan sesuatu yang menakut-nakuti. Nah, itu roh intimidasi yang membuat orang khawatir. Itu roh intimidasi. Dan nanti roh intimidasi itu masuk di telinganya orang lain, dan dia masuk di pikiran, dan di pikiran itu dia cuci. Ini penyucian pikiran. Dicuci, kemudian dia isi pikiran pikiran dari roh intimidasi. Ya, itu cara kerjanya dari roh intimidasi. Mulai masuk di dalam pikiran dan hati, sehingga takutlah. Mestinya Elia tutup telinga. Katakan demi nama Yesus, ya, misalnya untuk menolak segala intimidasi dari iblis. Ya, tetapi dia tidak berbuat demikian. Dia membiarkan roh intimidasi itu masuk. Kalau saudara ada roh intimidasi, ada rasa takut apa? Takut terhadap sesuatu yang sudah lama, khawatir terhadap sesuatu yang sudah lama. Coba saya minta sama Tuhan supaya pikiran saya itu dibuka, dibersihkan, dan semua yang kita pikirkan, yang kita taruh di sini, itu kita keluarkan. Nah, itu dalam Filipi pasal 4. Kita baca. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, silakan. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, ya, jangan ada yang pahit hati, ya, sedap didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut enak, kebajikan, ya, dan patut dipuji. Yang disebut kebajikan itu kebaikan dan patut dipuji. Terus pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya. Katakan sama-sama. Pikirkanlah semuanya. 1, 2, 3. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan itu. Ini sudah ada nih. Lain daripada ini jangan dipikirkan. Nanti sudah, kalau saya memikirkan yang jelek-jelek, nanti sudah seperti masuk roh intimidasi. Roh intimidasi itu ada di udara, banyak. Ya, tidak selalu harus orang datang, tapi sudah sendiri memikirkan, wah ini begini-begini. Nanti itu roh intimidasi akan datang dan akan tinggal di dalam otak kita dan sampai dalam hati kita, dan kita dikuasai. Selalu yang menguasai itu adalah yang punya roh intimidasi terhadap orang yang diintimidasi. Dia menguasai. Jadi yang diintimidasi ini yang dikuasai oleh roh intimidasi. Siapa? Jadi siapa yang dikuasai oleh roh intimidasi, dia yang kalah, dia yang tidak kuat. Jadi
kita tidak bisa menyetop perkataan orang. Bisa orang itu dia bicara tentang sesuatu yang ada roh intimidasi, kita tidak bisa bilang, sudah tutup mulut, diam. Tidak bisa, mungkin saya tidak bisa karena saya tidak kenal sama orang. Tapi saudara bisa menjauhkan diri dari mereka. Ini penting sekali, menjauhkan diri. Sudah pergi saja, meninggalkan. Jangan ada di antara mereka. Firman Tuhan mengajar supaya kita itu jangan kita menjauhkan dari kumpulan pencemooh. Pencemooh itu adalah perkataan pencemooh itu punya roh intimidasi. Ya, coba kita baca Mazmur 1 ayat 1. Ini penting ini pelajaran mungkin sudah tidak pernah terima sebelumnya. Sekarang baru terungkap di sini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Terus. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh ini perkataannya selalu punya roh intimidasi, menakut-nakuti atau membuat saudara khawatir. Dua. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. So, di sini kita lihat selalu pencemooh itu kalau datang dia tidak pernah seorang diri, dia selalu bawa grupnya, tahu grupnya, bawa apa? Dia punya kelompok. Nah, saya percaya tidak ada kelompok pencemooh di sini, tidak ada. Semua kelompok yang baik, amin. Tapi ini pencemooh ini tidak pernah datang sendirian terus. Paulus ya sampai sore. Nah, selalu dia datang bawa kelompoknya. Dia punya kelompok. Kekuatannya dia itu dalam kelompok. Jadi kalau dia ngomong, ini yang lain mendukung, ini yang mendukung, ada yang mendukung dia sampai akhirnya bisa diterima dia punya omongan. Nah, ini jahat. Nah, kita tidak bisa menghindari kumpulan pencemooh itu. Tapi kita tidak bisa menutup telinga orang yang lain, tapi kita bisa menutup telinga kita sendiri, betul? Nah, menutup secara betul atau secara diam-diam supaya Anda selamat dari roh intimidasi itu. Anda tidak menutup telinga orang lain, tapi Anda bisa menutup telinga Anda sendiri. Bisa mengerti? Atau Anda pergi tinggalkan itu kelompok pencemooh. Nah, di dalam gereja dulu ada kelompok pencemooh, tapi sekarang Tuhan sudah singkirkan semua. Nah, itu mengganggu sekali. Ya. Jadi ini coba ayat 2. Kalau kita terus menerima roh intimidasi itu, lalu kita semakin banyak Anda mendengar cemoohan orang, gerutuan orang, kritikan orang yang mengada-ada, dan kata-kata yang menyesatkan, semakin Anda jadi lemah. Dan Anda tidak bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Ini perhatian. Firman Allah yang Anda dengar itu mental. Dengar, memasuk mental. Karena sudah ada penuh dengan roh intimidasi di dalam. Jadi dia masuk tapi dia mental. Makin banyak sudah dengar perkataan-perkataan yang ada roh intimidasi, makin sudah lemah untuk bisa menangkap roh firman Tuhan. Anda tidak bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Tidak bisa. Selama itu pikiran Anda masih penuh dengan tadi dalam Filipi pasal 4 itu banyak perkara-perkara. Itu mesti dicuci oleh darah Yesus. Kita minta supaya Tuhan suci. Jangan kita suka bergaul lagi dengan orang-orang yang kelompok dari pencemooh-pencemooh. Ya.
Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya Taurat Tuhan. Kalau sudah tidak punya roh intimidasi, kesukaan saudara itu firman Tuhan. Sudah dengar firman Tuhan, sudah senang. Aduh, saya dengar firman Tuhan ini senang. Saya dapat sesuatu yang baru dari itu. Makanya saya ini kok takut terus, kok khawatir terus. Ini sebabnya. Karena ini pikiran saya ini. Terus pikiran yang negatif. Nah, kita bisa mengerti, oh ini sebabnya karena pikiran saya. Dan saya berusaha untuk menghilangkan, keluarkan. Itu jangan boleh masuk di dalam pikiran saya. Nah, nanti sudah akan menjadi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini firman Tuhan, kesukaan sudah. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan siang dan malam firman Tuhan. Tapi kalau sudah penuh dengan roh intimidasi, sudah tidak bisa merenungkan, apalagi merenungkan, tidak bisa. Merenungkan itu memikirkan terus sampai firman itu betul-betul jadi kenyataan. Itu tidak bisa. Sudah tidak bisa mengalami seperti itu. Karena saudara ada dua kekuatan, roh intimidasi dan roh yang jahat ini, yang bikin takut orang dan yang bikin khawatir orang. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan terus, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan, perlu merenungkan. Ya, dia seperti pohon, ya ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Ya. yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Jadi di sini dia akan mengalami keberhasilan. Keluarkan pikiran yang tidak benar, semua. Seperti kata Filipi pasal 4 ayat 8 tadi, pikirkan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Jangan pikirkan kelemahan, kegagalan Anda, keterbatasan Anda, ketidakmampuan Anda. Jangan pikirkan. Anda mesti pikirkan kemampuan Allah di dalam Anda. Kemampuan Allah yang ada. Kalau kita berperang melawan iblis, kita tidak berperang sendiri. Kristus di dalam kita. Dan kita berperang karena Kristus ada dalam kita. Dan kita menang. Amin. Ini harus menjadi pengalaman dalam kita. Kalau Anda selalu lari dan menghindar dari masalah, bagaimana Anda bisa jadi pemenang? Tidak bisa. Kalau Anda selalu ada masalah, Anda lari, menghindar, ya bagaimana Anda bisa menang? Tidak pernah Anda bisa menang. Anda akan terus kalah. Karena pemenang itu adalah orang yang tidak lari dari masalah dan tidak menghindar dari masalah-masalah. Dia tetap berdiri di situ. Dia bersama dengan Yesus, berdiri di situ, dan dia berperang dengan senjata Allah. Kalau Anda tidak berhadapan langsung dengan musuh, ya, bagaimana Anda bisa menjadi pemenang? Ya, seperti Esther. Kalau Esther tidak mau menjadi tidak mau terjun masuk dalam pergumulan maut melawan Haman, ya, dia duduk di situ, raja duduk di situ sama Haman, 3 orang saja. Tapi dia berani, dia menunjuk di muka raja, ini Haman, ini orangnya yang mau membunuh bangsa saya, bangsa Yahudi pada tanggal sekian bulan sekian. Ini orangnya, ini dia yang memetakan untuk menghancurkan bangsa Yahudi. Wah, waktu itu sida-sida pegawai-pegawainya bawa kain karung, ditutupkan di kain karung. Si Haman ini sudah tertelungkup, ditutupin berapa lapis, dan raja bilang, lekas eksekusi dia di atas tiang yang tingginya 50 hasta yang dia bangun untuk mengeksekusi Mordekai, itu keponakan dari Esther. Tapi itu orang kalau main dengan tiang, nanti dia sendiri yang akan digantung di tiang situ. Dia yang bangun itu tiang, dia sendiri yang digantung. Jangan kita main-main dengan itu. Saya, kita mesti ada takut sama Tuhan. Amin. Jangan kita bikin sulit orang lain. Kita, kalau orang lain mau bikin sulit kita, nanti Tuhan akan bela kita. Ya, tapi tidak usah kita takut. Tidak usah. Biar rohani kita jangan sampai terganggu hanya gara-gara itu. Ya.
Tuhan tuh mau supaya kita luar biasa. Esther akhirnya jadi pemenang. Kalau dia tidak terjun dalam pergumulan yang hebat itu, dia tidak akan jadi pemenang. Dia jadi pemenang karena dia berani terjun. Ya. Dan Daud melawan Goliat juga, kalau tidak berani, ya bagaimana Daud bisa menang? Ya. Sadrak, Mesyak, Abednego juga kalau tidak berani menghadapi raja, bagaimana dia bisa dikeluarkan lagi dari dapur umum atau dapur yang luar biasa tuh. Ya. Daniel, bagaimana dia bisa keluar sebagai pemenang kalau dia tidak berhadapan dengan raja waktu dia dimasukkan di dalam goa singa. Tapi waktu dia masuk dalam goa singa, Tuhan menyertai dia dan Tuhan tidak meninggalkan dia sampai dia keluar lagi dari situ. Amin. Ya, ini sudah. Jadi sudah, kita ini mesti berani berperang. Elia telah terintimidasi oleh Isabel dengan menyerahkan hidupnya kepada orang yang mengintimidasi. Orang yang mengintimidasi menguasai hidup orang yang terintimidasi. Ya. Ya. Jadi jangan kita mau diintimidasi oleh orang. Jangan kita mau ditakut-takuti. Wah, nanti kamu begini-begini. Ya. Tidak usah. Sudah tidak usah takut. Itu keselamatan adalah urusan saya dengan Tuhan. Katakan, bukan urusan Anda. Amin. Ya, itu kita harus punya pendirian. Siapa yang telah mengintimidasi Anda? Apakah kelemahan Anda? Apakah penyakit Anda yang sudah mengintimidasi pikiran negatif Anda? Siapa yang sudah mengintimidasi saudara? Penyakit saudara yang tidak sembuh-sembuh, kelemahan Anda, kelemahan rohani atau kelemahan jasmani Anda. Kalau Anda terus terintimidasi oleh penyakit dan sebagainya, sekarang waktunya sudah bangkit. Nanti sudah pakai perjamuan suci ini. Dan perjamuan suci ini adalah satu kenyataan bahwa Tuhan dekat dengan kita. Tuhan tidak jauh. Dan kalau Tuhan dekat dengan kita, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Roh intimidasi akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Luar biasa. Ya. Jangan pernah tunduk kepada roh intimidasi. Tunduklah kepada firman Tuhan. Jikalau engkau dibebaskan oleh firman Tuhan, barulah engkau benar-benar bebas. Amin. Sebab firman Tuhan ini adalah kebenaran. Ya. Kalau kita dibebaskan oleh kebenaran, itu baru kita bebas betul oleh kebenaran. Mari kita mau pakai diri semua kita dalam kebenaran Tuhan.